selamat malam Bu Jess. Selamat malam, Pak Andre. Sore ya, sore. Oh, saya ini sudah udah sore. Oke, Bu Jess, nih kita pertama kali ketemu nih, secara face to face maupun online. Biasanya cuma Iya. di forum-forum. Gimana Bu Jess? Sibuk nih, sekolah udah mulai lagi, kuliah udah mulai lagi. Iya, sibuk ngajar aja sih, Pak. Malah makin sibuk nih, udah diganti menjadi online learning ya. Oh Dosen iya, sama semuanya guru. online ya. Makin sibuk aja. Ya, 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 ya. Saya juga kerja online makin sibuk karena nggak ada jamnya. Ntar jam 7 Iya, malam ada iya, iya. telepon lah, jam 9 udah gak jelas Betul, waktunya. betul. Iya, Oke, iya. Bu Jess, mungkin diperkenalkan diri dulu ke pemirsa di Teologi 123, biar pada kenal nih dengan Ibu Jess. Silakan, Bu. Iya. Ya, terima kasih Pak Andre sudah mengundang ke Teologi 123 ya. Nama saya Jessica Lantara dan saya saat ini mengajar teologi di Universitas Pelita Harapan. Dulunya saya S1 di STT Satya Bakti Malang dan S2-nya teologi lagi di STT Amanat Agung Jakarta. Seperti itu. Oke. Minat saya sih memang di bidang teologi dan juga filsafat sih. Khususnya kalau di teologi saya suka teodisi ya. Ya akan kita bahas nih sebentar Mantap, lagi. mantap. Ya, jadi pemirsa juga nih, Ibu Jess ini salah satu moderator atau apa nih Bu istilahnya, admin teoflogi Oh ini. iya, Ya. betul. Nanti ada linknya juga untuk ke teoflogi. Jadi ini salah satu YouTube channel yang quite susah dan berat menurut saya. Tapi menarik karena banyak sekali narasumbernya yang emang pakar di bidang. Jadi kalau teman-teman di Teologi 123 nanti ada iseng-iseng coba lihat ke teoflogi, hampir setiap minggu kayaknya ada ya Bu ya? Hampir setiap minggu ya. Iya, hampir tiap minggu kecuali pada sibuk ya. Jadi ini Karena libur kalau pada semuanya sibuk. moderatornya kalau nggak dosen pada S3 semua di Iya. jadi sibuk-sibuk. Oke, kita hari ini mau bahas soal apa nih Bu? Teodise ya Bu? Iya, tapi sebelum kita ke teodise, mungkin saya akan jelaskan problem of evil-nya dulu kali ya, Pak. Oke, Kenapa sip. sih itu menjadi problem gitu dalam kita Mantap ya. Ini beragama juga gitu ya? pertanyaan yang paling banyak ditanya orang-orang ini, terutama Iya. yang baru mau beragama. Oke, silakan Bu kalau ada bahan yang mau di-share. Baik. Saya akan mulai ya menjelaskan mengenai the problem of evil and theodicy. Nah, nanti kita akan melihat apa sih theodicy itu. Tapi sebelumnya saya ingin membahas dulu kenapa sih kejahatan dan penderitaan itu menjadi problem begitu ya buat kita. Tapi sebelumnya saya mungkin mau jelasin dulu apa namanya kejahatan itu terbagi atas apa sih atau tipe-tipe kejahatan itu apa aja ya. Nah, di sini saya ada sebenarnya yang paling umum itu dua jenis kejahatan ya. Ada kejahatan moral sama kejahatan alamiah. Kalau kejahatan moral adalah kejahatan yang dibuat oleh seseorang yang memiliki pilihan moral ya. Khususnya di sini manusia. Jadi kejahatan yang berasal dari pilihan-pilihan bebas manusia. Sedangkan kalau kejahatan alamiah adalah sebaliknya ya, kejahatan yang tidak berasal dari pilihan-pilihan moral manusia. Di sini definisinya saya ambil dari Alvin Plantinga ya. Nah, tetapi di bukunya Celia Dean Drummond itu dia menambahkan satu jenis kejahatan lagi ya, namanya anthropogenic evil, yaitu kejahatan yang dibikin oleh manusia sebagai makhluk yang bebas, tetapi hasil dari kejahatan ini akhirnya membuat kejahatan alamiah begitu. Nah, kejahatan alamiah ini kan contohnya kayak itu ya, apa namanya, bencana alam, tsunami, penyakit-penyakit bawaan, seperti itu kan. Nah, si Celia ini bilang bahwa nggak semua loh itu berasal dari alam, ada juga kejahatan alamiah itu disebabkan oleh kebebalan manusia juga gitu. Nah, jadi namanya anthropogenic evil kalau yang jenis seperti itu ya. Kemudian kita lanjut, apa sih sebenarnya problem dari kejahatan-kejahatan yang terjadi ini untuk orang-orang yang beragama? Atau tadi Pak Andre bilang yang mau beragama juga mempermasalahkan hal ini begitu. Yang pertama karena kita tuh meyakini adanya Tuhan dan Tuhan yang kita yakini itu adalah sosok yang maha kuasa dan maha baik tentunya ya. Kalau nggak maha kuasa dan maha baik tentu ngapain kita menyembah dia begitu kan. Nah tetapi walaupun kita menyembah Tuhan atau percaya ada Tuhan yang maha kuasa dan maha baik, ya kalaupun ada Tuhan, tetapi tetap ada kejahatan atau kejahatan itu eksis di dalam dunia ini. Dan itu membuat sebuah pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Di sini Michael Patterson mengatakan bahwa kita memiliki moral protes gitu ketika kita menghadapi dua kenyataan ini. Dan kita akhirnya berkata,
how could God let this happen? Ya, kok bisa sih Tuhan yang baik dan Maha Kuasa itu membiarkan hal ini terjadi ya dalam kehidupan saya atau kehidupan orang lain yang kita amati sangat menderita contohnya. Nah, kemudian problem yang kedua adalah hal ini digunakan oleh para ateis ya untuk membuktikan ketiadaan Tuhan. Hans Kuck mengatakan bahwa problem of evil itu adalah the rock of atheism. Jadi banyak orang ateis yang menggunakan argumen ini ya untuk menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, sebenarnya problem of evil itu bisa dibagi menjadi 3 problem. Yang pertama adalah logical problem, yang kedua evidential problem, dan yang ketiga existential problem. Saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama itu adalah logical problem. Nah, ini propornya J.L. Mackie ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, dan juga adanya kejahatan, itu tidak mungkin eksis secara bersamaan. Menurut dia itu nggak logis, seperti itu. Nah, argumennya kira-kira terdiri atas 8 argumen seperti ini ya. Jadi intinya ya sama sih seperti tadi, bahwa kalau emang Tuhan itu ada, terus kemudian dia itu Maha Baik, dia Maha Tahu, dia Maha Kuasa, tetapi dia tidak melakukan apa-apa untuk mengeliminasi semua kejahatan, maka di sini poin 7 dia langsung melompat bahwa therefore God doesn't exist. Kemudian yang ke-8, evil exists, so God must not. Nah, itu di situ kesimpulannya ya. Walaupun kita bisa kritik bahwa kesimpulannya itu terlalu melompat jauh ya dari yang nomor 5 ke 6, 7, 8 itu kesimpulannya ada reduksio di situ atau reduksi ya di dalam kesimpulannya itu. Tetapi untuk menjawab hal ini ya biasanya di poin yang ke-6 itu langsung ditambahkan oleh kaum teis itu, yaitu bahwa Tuhan itu memiliki alasan-alasan yang baik kenapa dia mengizinkan kejahatan. Nah, itu disebut morally sufficient reason ya. Jadi di poin yang ke-6 tadi itu diganti atau ditambahkan poin ke-4 di sini yang saya taruh di sini ya. Yang pertama Tuhan ada, kedua Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, ketiga ada kejahatan, yang keempat ditambahkan oleh kaum teis ya. Tuhan memiliki alasan yang baik saat mengizinkan kejahatan. Nah, jadi kalau Tuhannya itu memiliki alasan ya, jadi dia itu terhindar daripada tuduhan-tuduhan bahwa dia nggak maha baik dan dia tidak maha kuasa ataupun tidak maha tahu. Toh dia tuh punya alasan yang baik gitu loh untuk mengizinkan kejahatan itu terjadi begitu. Nah, ini biasanya digunakan oleh kaum teis ya, yaitu nanti kita lihat di teodisi ya yang disebut greater good teodisi, yaitu Tuhan itu pasti memiliki alasan yang lebih baik, alasan yang baik saat mengizinkan kejahatan. Nah, tetapi kita nggak sampai di situ ya. Ternyata ada problem yang lebih krusial, yaitu problem evidensial, yaitu diteliti secara induktif, artinya dilihat dari kenyataan kehidupan ini ya. Itu mereka mencoba membuktikan bahwa ada kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Di sini sifatnya itu bukan kejahatan yang hanya sekedar misalkan HP kita dicopet gitu ya. Bukan, tapi kayak kejahatan yang luar biasa. Kayak contohnya Adolf Hitler memusnahkan atau membunuh ribuan orang begitu, puluhan ratusan ribu orang begitu. Jadi itu kejahatan yang luar biasa. Dan dari kejahatan yang luar biasa itu menurut mereka sulit dibuktikan bahwa Tuhan itu memiliki maksud baik di baliknya. Jadi kejahatan-kejahatan seperti itu tuh disebut kejahatan-kejahatan yang kayaknya nggak ada alasannya gitu, kayak terlalu jahat untuk Tuhan memberikan alasan yang baik gitu di balik kejahatan itu, karena kejahatannya terlalu intens gitu loh Pak. Terlalu kejam seperti itu. Nah, kemudian bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sepertinya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik itu tidak ada. Nah, jadi mereka ini sebenarnya nggak langsung lompat kepada Tuhan itu nggak ada, seperti yang problem pertama, tetapi mereka cuma pengen lower probability that theism is right. Either Tuhan itu ada tetapi tidak Maha Kuasa, atau Tuhan itu ada tapi tidak Maha Baik, seperti itu. Jadi dia mencoba untuk membuktikan argumen teism itu pasti ada yang tidak benar gitu, walaupun nggak langsung lompat kepada ketidakadaan Tuhan, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian di sini ya saya ambil tokohnya ya, problem evidensial, contohnya William Rowe. Di sini dia menyoroti bahwa ada intense suffering, di mana ketika misalkan Tuhan permitting evil yang seperti ini, itu dia pasti kayak nggak ada greater good, losing some greater good gitu. Nah, kemudian yang argumen kedua itu holy good being would prevent gitu. Dia pasti akan prevent itu apa ya?
menghalangi begitu ya, menghalangi kejadian atau peristiwa-peristiwa yang intens ini, suffering yang intens ini gitu. Tetapi malah dia di sini unless it could not do so without thereby losing some greater good or permitting some evil equally bad or worse. Nah, jadi pokoknya intinya adalah Tuhan itu antara tidak maha baik atau mungkin tidak maha kuasa atau mungkin nggak maha tahu gitu, walaupun dia nggak langsung lompat kepada tidak ada Tuhan ya. Nah, itu yang ketiga, therefore there does not exist an omnipotent, omniscient, holy good being begitu. Tapi dia nggak langsung bilang itu nggak ada gitu kan. Mungkin salah satu sifatnya aja yang tidak ada begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah problem eksistensial. Ini yang disebut pastoral problem ya biasanya ya. Jadi kayak jemaat-jemaat itu sering mempertanyakan kenapa sih peristiwa kejahatan atau penderitaan itu terjadi kepada saya. Jadi berfokusnya kepada personal gitu ya, saya merujuk pada kasus yang sangat spesifik dan orang itu berusaha mencari makna kejahatan dalam hidupnya sendiri ya atau hidup seseorang seperti itu. Jadi itu adalah problem eksistensial. Nah, biasanya kalau pastor-pastor, pendeta-pendeta yang kerja di gereja pasti menghadapi ini ya, problem eksistensial dari para jemaatnya begitu. Kalau yang logical problem sama evidential problem itu mungkin lebih kepada teolog-teolog gitu ya, yang mungkin akademisi yang mencoba menyelesaikan gitu loh, lebih filosofikal begitu. Nah, sekarang kita masuk ke teodisi ya. Nah, apa sih itu teodisi? Nah, jadi karena tadi banyak problem-problem dari kejahatan ya, peristiwa penderitaan, akhirnya para teolog itu memunculkan sebuah cabang teologi yang namanya teodisi, yang berasal dari kata theos dan dike ya. Itu theos itu Tuhan, dike itu keadilan, tapi artinya bukan keadilan Tuhan, melainkan artinya itu adalah percobaan ya, atau usaha memberi argumen yang logis dan cukup untuk mempertahankan, nah di sini justified ya, keberadaan Tuhan dan juga kemahabaikan, kemahakuasaan, kemahatauan Allah di tengah-tengah masalah kejahatan. Jadi mereka akan meyakinkan bahwa tadi kan kalau C.L. Mackie mengatakan Tuhan ada dan kejahatan ada itu nggak mungkin bersamaan. Teodisi justru menekankan bahwa keduanya bisa bersamaan dan juga tidak harus Tuhan itu dilucuti dari kebaikan atau kemahakuasaannya begitu. Nah, itu ada berbagai macam teodisi ya. Mungkin ini sangat bisa membantu para pendeta ya atau para teolog untuk menjawab ya masalah-masalah kejahatan ini. Walaupun dari setiap teori tentu ada kekurangan-kekurangan tertentu gitu. Nah, yang pertama itu adalah teori greater good ya. Tentu ini sangat populer ya di dalam kekristenan karena digunakan oleh Augustine dan juga John Calvin. Inti dari pandangannya adalah Allah selalu memiliki rencana yang lebih tinggi atau lebih baik di balik semua penderitaan. Agustin mengatakan, ya Tuhan melihat itu lebih baik untuk memunculkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang jahat daripada sama sekali tidak ada kejahatan. Nah, itu sejalan dengan John Calvin ya. John Calvin yang mengatakan bahwa segala sesuatu termasuk kejahatan itu pasti ada kemuliaan Allah gitu di balik semuanya itu. Jadi Tuhan lebih memilih untuk menggunakan kejahatan untuk memunculkan kemuliaannya daripada tidak ada kejahatan sama sekali. Nah, ini sangat populer ya. Biasanya kan kalau jemaat itu merasa sedih karena menderita, para pendeta selalu bilang kan, ya tenanglah Bu ya, Tuhan pasti memiliki rencana yang lebih baik ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah free will defense. Itu adalah dikemukakan oleh Alvin Plantinga, di mana dia meyakini bahwa the best possible world atau dunia yang terbaik yang bisa Tuhan ciptakan itu adalah dunia yang berisi manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang memiliki kehendak bebas begitu. Nah, jadi kalau manusia tidak memiliki kehendak bebas, maka itu bukan dunia yang baik menurut Tuhan. Nah, karena kebebasan inilah, jadi manusia itu bisa berbuat kejahatan. Ya, seperti itu. Jadi kejahatan berasal dari free will-nya manusia yang akhirnya digunakan untuk berbuat jahat. Ini juga seringkali kita gunakan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah soul making theodicy. Nah, ini dari John Hick ya. Jadi kejahatan dan penderitaan itu merupakan alat pembentukan jiwa manusia. Nah, dia tidak terlalu percaya dengan fall atau kejatuhan sebagai asal-usul dari kejahatan.
tapi dia berpandangan bahwa Tuhan memang menaruh manusia di dunia ini, dunia yang merupakan arena pembentukan jiwa. Gitu. Jadi semua kejahatan dan penderitaan yang dialami manusia itu sebenarnya untuk satu tujuan, yaitu untuk membentuk jiwa manusia, soul making process seperti itu. Ini juga sadar nggak sadar ya sering kita gunakan juga, walaupun kita masih percaya full, tapi kita juga masih percaya, oh kamu tenang aja, itu cara Tuhan membentuk rohani kamu yang seperti itu ya. Itu juga sering kali kita gunakan. Nah, kemudian itu tadi 3 yang sangat umum ya, tapi ada juga yang lain-lain di sini yang saya berikan. Ada proses teodisi ya, di mana mereka percaya Allah itu bukannya nggak maha kuasa, tapi dia sendiri yang membatasi kemahakuasaannya, supaya manusia itu bisa bebas. Nah, di dalam kebebasan manusia itu pasti ada penderitaan dan kejahatan, dan Allahnya itu yang tadi membatasi diri, akhirnya bersolidaritas dengan manusia dalam penderitaan. Ya, ini tokohnya ada David Ray Griffin ya. Nah, kemudian mystical theodicy. Nah, mereka percaya bahwa ketika berhadapan dengan kejahatan dan penderitaan, manusia itu hanya bisa merespon dalam diam, bukan dengan rasio. Karena dengan rasio, kita tidak akan mungkin menyamai rasionya Tuhan atau pikirannya Tuhan. Jadi kalau berhadapan dengan masalah-masalah kejahatan, kita diam saja, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sangat menarik ya, anti-theodicy atau theodicy of protest. Ini kebanyakan muncul setelah kasus Holocaust ya. Jadi sebelum Auschwitz, sebelum Holocaust itu teodisi yang sebelum-sebelumnya tadi itu masih diterima. Tapi setelah kejahatan yang sangat intens seperti itu, akhirnya muncul ya teodisi yang baru, yang anti-theodicy atau theodicy of protest. Di sini tokohnya John Roth ya. Dia mengatakan bahwa kita tuh mesti protes pada Tuhan yang cuman diem aja di depan kejahatan. Nah, kalau teodisi proses itu Allah membatasi kemahakuasaannya, kalau yang teodisi of protest Allah itu membatasi, Allah itu sebenarnya kayak cuek gitu loh di hadapan kejahatan dan harus digedak-gedak supaya nyadar bahwa kita ini butuh pertolongannya Tuhan gitu loh. Nah, jadi kita mesti protes sama Tuhan, lament ya, dan juga nggak cuma protes sama Tuhan, tapi juga protes pada pelaku kejahatan. Oke, kalau Tuhan diam, saya yang beraksi, seperti itu ya. Nah, kira-kira. Kemudian yang terakhir di sini ada eschatological theodicy ya, bahwa Tuhan akan memulihkan semua pada akhirnya. Ini juga seringkali kita, ya tenang aja lah, di dunia ini kamu miskin, kamu ditipu ya, tapi nanti di surga kamu bisa mendapatkan mahkota dan segala macam ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, masih banyak sih sebenarnya macam-macam teodisi ya, tapi kira-kira seperti ini saja yang saya share ya pada hari ini. Ya, tadi yang saya sempat bahas itu yang Plantinga. Plantinga itu walaupun saya bukan orang Calvin ya, bukan Reform, tapi saya sering banget itu diskusi dengan teman-teman waktu saya zaman masih di Trisakti dulu dengan apa sih Perkantas ya. Mereka bilang begini, kalau Tuhan itu memberikan free will, dia tidak boleh men-stop kalau seorang melakukan sesuatu out of the free will. Jadi misalnya gini, kalau saya nih bawa pisau, saya mau nodong Bu Jess gitu kan, itu free will-nya saya. Jadi Tuhan tuh nggak bisa jadi superhero atau nongol di tengah-tengah jalan, memalangi saya supaya nodong Ibu Jess, karena itu udah melanggar free will yang diberikan dia. Jadi itu konsep free will ini sebenarnya cukup kuat, karena seolah-olah Tuhan terkungkung oleh hukum free will yang diberikan kepada manusia. Jadi Tuhan secara langsung tidak bisa bergerak karena udah memberikan hukum free will itu kepada manusia. Jadi seolah-olah memang kalau yang di Plantinga ini menurut saya menarik karena dia lebih reasonable ya secara logis. Kalau yang Tuhan berdiam diri saja seolah-olah ya kalau Tuhan nggak maha kuasa dong kalau dia diam aja. Jadi kalau Plantinga ini memberikan konsekuensi kalau kita diciptakan sebagai free will, maka apapun yang kita lakukan Tuhan tidak boleh ikut campur. Seolah-olah Tuhan bukan lagi sebagai wasitnya gitu. Udah nggak ada wasitnya. Wasitnya itu adalah hukum free will itu sendiri. Jadi memang menarik. Tapi memang kalau tapi mungkin perlu diluruskan lagi tuh Pak, kalau Plantinga itu masih walaupun dia menjawab free will defense itu dalam arti dia menjawab dari mana sih kejahatan seperti itu ya. Tapi dia tetap percaya juga Tuhan itu masih bisa merencanakan itu. Jadi walaupun ada free will manusia,
Tuhan tetap bisa menetapkan, misalkan walaupun ada dosa tetap ditetapkan keselamatan gitu ya. Nah, kalau yang Bapak tadi bilang bahwa free will manusia itu diberikan terus Tuhannya jadi Out of the harus game. membatasi diri Iya. out of the game, itu proses, itu lebih ke teologi proses gitu. Oke, oke, oke. Jadi membatasi Ya. kemahakuasaannya sendiri supaya manusia bisa bebas. Karena kalau dia tetap maha kuasa, maka pasti manusia itu nggak bebas begitu. Ya memang menarik karena kalau kita diskusi dengan orang-orang yang baru mau beragama gitu ya, yang agnostis, mereka selalu menyerang kita seperti ini. Kalau Tuhannya baik, Tuhan Maha Tahu, kenapa ada kejahatan? Itu selalu pertanyaan pertama yang mereka pertanyakan. Dan memang secara evidensial kita nggak bisa memberikan bukti kalau Tuhan itu ada. Kalau soal yang tadi kan evidensial bahwa ada bukti ya, contohnya Hitler ya gitu ya. Ada Tuhan gitu, kok Tuhan membiarkan Hitler sampai membatasi 1 juta orang misalnya. Ya itu salah satu argumen dari mereka untuk menolak Tuhan sebenarnya, memang. Iya. Tapi memang kadang-kadang kita, ya saya sih bukan pastor ya, bukan pendeta, tapi kalau dari teman-teman saya pendeta, mereka emang suka kewalahan sekali kalau memang ketemu misalnya nih diskusi atau konseling dari keluarga-keluarga jemaat yang punya masalah tentang kejahatan itu. Misalnya habis mereka melakukan kejahatan, mereka bertanya, di mana Tuhan, bagaimana Tuhan? Itu sebenarnya menurut saya banyak sekali pendeta dan pastor yang nggak bisa menjelaskan dengan benar. Karena juga terkadang terlalu klise ya. Oh, nanti Bu, nanti di surga Ibu akan menerima kebaikan. Kan itu nanti jauh gitu loh. Sekarang saya masalah gitu. Jadi kita kadang-kadang suka memberikan yang terlalu klise kepada jemaat. Betul. Dan memang mungkin ini ya, ada bagusnya yang anti teodisi itu setelah ada Holocaust ya. Bagusnya karena manusia itu mulai disadarkan bahwa kalau Tuhan diam aja, kamu ngapain gitu loh. Jadi di hadapan kejahatan di mana Tuhan diam, kamu ngapain gitu loh. Jadi saat misalkan nih kita ketemu orang yang menderita, dia cerita ke kita, daripada kita bilang nanti di surga kamu dapat mahkota, bantu aja orang itu gitu. Jadi manusia ngapain selama ini? Kita terlalu lama berseru-seru kepada Tuhan, sedangkan Tuhan diam gitu kan. Nah terus kita ngapain gitu? Gitu Jadi sih. seolah-olah kita mengambil tugasnya Tuhan lah sekarang langsung. Iya kan? Ya, kalau menurut John Roth sih begitu. Ya, tapi menarik juga sebenarnya kalau ngomong begitu ya. Maka kalau kita ingat kalau kita bicara tentang hukum ya, pengadilan, itu kan mereka bertindak menjadi wakilnya Tuhan. Waktu mereka pas judgment itu nggak salah, dia menjadi hakim itu menjadi wakilnya Tuhan. Bahkan makanya kalau beberapa, saya lupa di Amerika atau di mana, mereka itu waktu pas judgment itu seolah-olah mereka pas judgment acting of God gitu. Makanya kalau bilang teologi protes tadi, menurut saya masuk akal juga karena kalau seandainya ada kejahatan, maka manusia harus bertindak mencegah atau menangkap atau menghukum penjahat itu misalnya dengan polisi, dengan hukum, dan itu akan menjadi bagian kita untuk seolah-olah menjalankan bagiannya Tuhan di bumi. Betul. Dan itu memang kan kalau bisa dibilang dasar Alkitabnya ada nggak sih? Banyak kan kayak Pemazmur misalkan yang kayak protes-protes kepada Tuhan. Itu kan banyak kan theodicy of protest sebenarnya kalau mau lihat di Alkitab banyak. Bahkan Musa aja berani berargumen dengan Tuhan gitu. Iya, iya. Nah, Roth Apalagi itu orang juga Protestan. ngambil itu. Apa? Apalagi orang Protestan, tukang protes. Oh iya. Bahkan sama Tuhan kan bisa berargumen sampai Tuhannya sendiri berubah pikiran kan kalau di situ. Nah, jadi John Roth tuh lihat dari situ harusnya tuh kita bisa nih mengubah pikiran Tuhan seperti itu. Tapi memang peran kadang-kadang manusia penting. Ya, sebagai manusia, sebagai kita yang beragama, kita sering mentaruh Tuhan itu seperti maha kuasa dalam pikiran kita. Kalau Tuhan maha kuasa, datang dong. Kalau Tuhan maha kuasa, begini dong. Kalau Tuhan maha kuasa, begini dong. Seolah-olah bukan Tuhan yang maha kuasa, tapi kita yang mengatur Tuhan. Ya kan? Jadi seolah-olah begitu. Jadi kadang-kadang kita bukannya mau Tuhan menjadi Tuhan, tapi mau Tuhan itu seperti yang kita mau gitu. Dan seolah-olah makanya itu timbul permasalahan. Seandainya misalnya kalau orang sakit itu ya, kok kenapa Tuhan kasih sakit sih? Ini kan, ya itu kan maunya kita supaya kita nggak sakit gitu. Dan kita terus melempar kesalahan itu ke Tuhan. Tuhan kan maha kuasa, bikin dong saya sembuh.
Dan memang kritiknya juga kadang kan kalau misalkan sakit ya, terus tiba-tiba dibilang cancer stadium 4 misalnya gitu ya. Orang kan kaget, datang ke pendeta bilang, "Kenapa ya Pak Pendeta, saya kok tiba-tiba seperti itu, Tuhan di mana?" segala macam. Tapi dengan mudahnya pendetanya bilang, "Tenang, ada rencana yang lebih baik buat Anda." Gitu. Besoknya mati gitu kan. Nah, itu kan ya klise ya. Maksudnya greater good itu juga bisa dikritik di mana berhadapan dengan kejahatan yang tiba-tiba, kejahatan yang intens gitu loh. Apa sih yang misalkan nih kita menyaksikan anak kita sendiri misalkan seperti di kisah Brother Karamazov Fyodor Dostoyevsky itu ya. Apa sih yang seorang ibu bisa katakan ketika anaknya dicapik-capik oleh binatang buas di depan matanya sendiri gitu. Apakah kita lantas bilang ada sesuatu yang baik atau lebih baik keluar dari peristiwa itu? Itu kan sebenarnya memojokkan korban juga gitu loh. Bukan terhibur korbannya, tapi jadi malah apa yang baik dari hal itu. Iya. Mana kadang-kadang saya bilang kalau pendetanya ngomong seperti itu, pendetanya kurang simpatik kepada jemaatnya. Mereka sedang susah kok kita terus bilang, oh tenang ada rencana baik Tuhan. Kok Anda nggak dapat simpati kita, masalah kita apa? Saya punya pendeta dulu, dia pernah cerita saya begini, kalau pendeta kan sering nih pelayanan penguburan segala macam. Dan misalnya waktu ada meninggal jemaatnya, dia suka ditanya kenapa ya Pak Pendeta, kenapa kok sampai ini kejadian? Dan dia pernah bilang begini, dia bilang ke saya tuh sampai nggak bisa ngomong supaya bagaimana mengkonsol memberi dukungan kepada keluarga itu, mereka cuma bisa diam, berdoa dan bernangis bersama. Dia bilang. Udah itu aja. Saya nggak bilang Tuhan mau apa, saya juga nggak tahu. Dia bilang. Tapi saya nangis bersama dengan keluarga itu, dia bilang sampai peti segala macam. Akhirnya keluarga itu bisa menerima kehilangan tersebut. Dan saya juga tadi sempat nangkap juga yang solidaritas itu, bahwa Tuhan ikut bersolidariti dengan kesengsaraan kita, kemasalahan kita. Dan itu sebenarnya menurut saya lebih baik dari, ya ini pendapat saya ya, lebih baik daripada cuma sekedar bilang, oh ada rencana yang lebih besar dari Tuhan. Betul. Karena itu jauh nanti. Sekarang mereka butuh sesuatu, dan solidaritas itu sebenarnya yang bisa mengikat dan memberi penghiburan kepada keluarga tersebut. Betul, betul. Ya memang teodisi itu banyak dikritiknya karena itu ya, nggak peka dengan perasaan korban. Jadi cuma pengen memberikan penjelasan yang paling logis, bagaimana tentang kejahatan. Tapi kalau menurut saya kan gini, kalau orang lagi menderita itu kan otaknya itu sedang nggak jalan, iya kan ya? Emosionalnya Sedang lebih nggak kuat. jalan. Emosionalnya lebih kuat gitu. Jadi alangkah baiknya para pendeta itu mengetahui kalau pas lagi menderita orang nggak usah dikhotbahin yang macam-macam. Ya benar kata Bapak, menangis bersama, empatinya tunjukin begitu. Nah nanti setelah dia perlahan udah mulai otaknya normal lagi, baru kita memberikan, kalau dia nanya ya, kita memberikan argumen-argumen yang logis begitu loh. Iya, karena memang saya sih bilang gini sering banget sama teman-teman saya, bilang kita ini bukan tahu segala sesuatu. Kalau kita nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu. Kalau cuma tanya, ya kita juga bukan Tuhan kok, kita mana tahu. Yang kita cuma bisa lakukan adalah kita bersama-sama bersolidaritas dengan mereka gitu. Nah itu terkadang juga yang suka suka menjadi cook bagi para pendeta, karena mereka suka dianggap yang paha tahu dari jemaatnya. Betul. Pak pendeta gimana begini? Kalau pendeta nggak bisa jawab, besok-besok wah surat ini bisa keluar nih, surat kritikan bisa masuk ke dalam gereja. Ini ya kadang-kadang masalahnya emang seperti itu. Iya, memang jemaat kalau saya lihat mungkin di Indonesia ya terutama, karena saya belum mengalami berjemaat di negara lain ya. Jadi kalau saya amati di negara Indonesia ya pendeta banyak kan tidak atau jemaat itu terlalu menganggap pendeta itu sebagai seseorang yang harus diikutin 100% gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa selalu nanya pendeta, selalu ada apa-apa nanya pendeta. Pendetanya sendiri tidak mengajari jemaat untuk berefleksi sendiri gitu loh. Jadi ketika menghadapi masalah, misalkan mau nikah aja nanya sama pendetanya kan, ini cocok nggak ya Pak? Sebenarnya kan itu harusnya jemaat tuh diberikan prinsip aja gitu loh, diajarin prinsipnya, ambil keputusan berdasarkan prinsip yang udah diajarkan kan harusnya gitu. Tetapi justru pendeta tuh semakin dalam tanda kutip memperbodoh kan jemaat ini, nggak diajar berpikir mandiri, nggak diajar berpikir kritis begitu, tapi harus selalu nurutin maunya pendeta. Akhirnya waktu kena masalah misalkan problem of suffering atau problem of evil yang sangat besar begitu, ya kan akhirnya dia nggak mampu berefleksi diri. Padahal kan yang diperlukan dalam
menghadapi penderitaan itu tadi ada problem eksistensial ya. Maknanya buat aku itu apa? Bukan pendetaku yang memberikan makna ke aku, tapi bagaimana aku dengan Tuhan gitu memaknai penderitaan dalam hidup saya gitu. Betul, 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 betul. Ya memang itu kendala kebanyakan Asia sih ya, memang seperti itu. Karena kita sudah dididiknya itu bahwa kita tuh ada hierarkil gitu kan, hierarki. Jadi kalau pendeta itu ada di atas, kita di bawah, kita ini di atas. Sedangkan kalau kita ke gereja-gereja bule gitu ya, misalnya gereja-gereja bule, mereka itu menganggap pastor kadang-kadang ya cuma teman aja. But dia punya tugas lebih banyak tugasnya di gereja dibanding saya gitu. Jadi mereka bisa say hi, nggak usah bilang Pak Pendeta, dia panggil nama segala macam karena memang culture sosialnya sedikit berbeda memang. Tapi ya itu susah lah kalau merubah culture itu susah. Tapi yang memang yang perlu kita mulai ajarkan ke jemaat bahwa mereka memang kita masih bisa mencari, kita tidak kita tuh sebenarnya independen untuk mencari Tuhan gitu. Cuman kita butuh teman yang bisa memberikan kita misalnya guidance gitu. Kita naik sepeda, waktu kita naik sepeda, ada teman, ada orang tua atau kakak yang bantuin pegangin sepeda supaya kita bisa kalau goyah sedikit pegangin. Sampai kita udah stabil gitu seolah-olah. Nah, itu sebenarnya tugas pendeta sebenarnya menurut saya itu adalah itu mendampingi, bukan cuma untuk memimpin gitu. Jadi konteks yang anak-anak memang karena memang jemaat di Indonesia dan di Asia itu kebanyakan memang hierarkikal seperti itu, maka akhirnya memang banyak sekali pendeta yang dapat yang di atas dari mereka gitu. Misalnya yang William Rowe itu saya tadi barusan itu ya saya cari-cari, dia ini sebenarnya agak kritis juga ya si William Rowe ini. Dia bukan menolak Tuhan, tapi dia menolak pandangan agama tentang Tuhan, kalau nggak salah. Saya sedikit baca-baca dari tadi pas lagi Ibu Jessica kasih presentasi. Bagaimana Bu tuh si William Rowe ini? Kayak menarik sekali. Saya baru baca-baca tadi belum lama. Ya tadi seperti yang saya jelaskan bahwa evidential problem itu nggak langsung bilang Tuhan nggak ada gitu, tapi mengkritisi apa paham teis yang selama ini menggambarkan Tuhan. Bisa aja kayak Tuhannya ada tapi ternyata nggak maha kuasa, atau Tuhannya ada tapi nggak maha baik, seperti itu. Pokoknya dia lower the probability that theism is right. Gitu sih. Ya dia soal mengkritik pemahaman agama tentang Tuhan. Kalau Tuhan begini-begini, kok ada ini? Nah, you nggak bisa explain misalnya begitu. Jadi dia tuh secara langsung memberikan challenges kepada struktur agama. Kalau Anda bicara tentang Tuhan maha baik, tapi kamu tidak bisa menjelaskan Tuhan itu baik karena ada masalah seperti ini. Jadi dia seolah-olah men-challenge seperti itu. Cuman Dan ini menarik juga. Ini Pak, kalau problem of evil itu memang kan banyak menyasarnya ya agama-agama monoteistis. Tidak pernah kita dengar ada agama politeistis yang terkena, ya itu bukan problem buat mereka gitu. Nah, kenapa itu khas problem monoteistis? Ya karena hanya monoteistis yang mempercayai Allah itu satu, memiliki pribadi yang seperti ini, atributnya maha kuasa, maha baik ini. Jadi ada masalah banyak. Kalau politeistis kan, misalkan Tuhannya banyak, ya memang ada bagiannya di mana Tuhan ini, dewa ini misalkan ya yang bagian memberikan chaos dan yang ini dewa keteraturan, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita yang cuma punya satu ya, dan kita udah melabelin dia maha kuasa, maha baik, maha tahu, jadi masalah. Iya benar juga. Kalau dewa-dewanya banyak, dia bisa bilang kenapa jahat? Oh, dewa yang itu menang, yang dewa ini kalah. Kalau kita nggak bisa bilang pekerjaan dia gitu ya. Iya. Kita nggak bisa bilang sekarang dewanya kalau dia cuma satu, dewanya kalau dari mana? Benar juga, benar juga. Iya makanya ya benar juga. Ya kalau kita mengaku cuma satu yang maha kuasa yang mengatur segala sesuatu, tidak ada tandingannya, berarti harusnya tidak ada evil kalau ada good. Iya. Menarik. Wah ini jadi masalah baru kalau tentang monoteisme nih. Kenapa Pak? Ketemu ya masalah kalau kita menjadi monoteisme jadi masalah nih. Iya, benar. Ya, apalagi kalau Kristen, walaupun kita Tritunggal itu kan kita tetap monoteis kan, artinya antara Bapa, Putra, Roh Kudus kan memiliki kualitas yang sama kan, sama kebaikannya sama gitu kan. Kecuali kayak politeisme kan, walaupun ada beberapa pribadi tapi kualitas atributnya berbeda gitu. Ya, jadi masih bisa ada ininya. Ya, apalagi kalau lihat politeismenya Yunani ya, ada dewa besar, ada dewa kecil, ada yang setengah manusia, setengah dewa, gitu kayak Hercules gitu. Dan kalau bahkan
mitologi kita juga gitu, dewanya banyak kan, ada dewa air, dewa ini, dewa air ini kalah sama dewa ini segala macam. Jadi emang ada tingkatnya, kalau kita emang tidak ada ya. Ya ini Iya. jadi masalah karena kita mempunyai pengajaran atau doktrin Tuhan Maha Kuasa dan cuma satu Tuhannya. Nah, itu menjadi masalah. Iya, menarik. Tapi memang kalau teodesi ini masalah filsafat sih ya Bu ya. Bukan masalah real teori semacam itu, karena filsafat. Menurut saya filsafat yang kalau kita tidak mengerti dasar filsafatnya, menjelaskan evil ini susah. Kita nggak punya fix teori, nggak punya fix, ya ambillah ayat Alkitab gitu. Tapi Alkitab sendiri pun kan tidak menjadi dasar yang basic dan gampang supaya building block buat Tuhan seperti ini, karena lebih ke masalah filsafat. Jadi mau nggak mau orang Kristen, nah ini kembali lagi ke diskusi saya pertama dengan Chris, bahwa kita mesti punya filsafat juga untuk bisa menjelaskan hal-hal seperti ini. Iya. Betul sih, itu kan masuk juga ke dalam filsafat keilahian, yaitu topik teodisi itu. Memang harus tahu ininya. Cuman kan memang kalau kita lihat sekarang kan teolog-teolog Kristen udah males ya ngomongin teodisi. Malah memang benar kata Bapak, banyak kan philosophical theology lah ya yang membahas gitu tentang teodisi. Kalau sekarang kan para teolog lebih suka, ayo nih kita melakukan apa kalau ada kejahatan begitu. Kita berbuat apa? Jadi sudahlah, enggak usah, kan tadi kan teodisi kan memiliki sebuah definisi, kita justified God, ya kan. Tetapi mereka udahlah, Tuhan tidak usah di-justified gitu kan. Biarin lah Tuhan itu kan. Tapi masalahnya kita itu loh. Misalkan ada orang seperti Hitler atau ada tsunami, apa yang kita lakukan? Apa kita cuma berdoa, ataukah kita nolong mereka, ataukah kita mencoba untuk berusaha melenyapkan gitu loh kejahatan-kejahatan itu. Jadi berpartisipasi aktif. Aktif, betul. Wah, ini menarik karena kalau saya betul dari denominasi Pentakosta kita ini kritik sendirilah untuk gereja saya juga denominasi Pentakosta, kita tuh sering sekali ngomong soal berdoa untuk menghilangkan menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan segala macam. Kalau cuma doa tok, tidak ada tindakan, ya sami mawon gitu loh. Kalau cuma doa atau enggak, makanya kita harus sudah bertindak. Makanya saya suka sekali kadang-kadang kalau saya baca bukunya orang-orang orang-orang Anglikan, orang-orang Reform, mereka tuh enggak cuma berdoa tok, tapi mereka punya cara untuk mesanah gitu. Kalau misalnya menghilangkan kemiskinan, bagaimana? Ya bikin kayak semacam usaha bersama, koperasi, yang dasarnya adalah dari organisasi orang Kristen gitu. Jadi memang kita tidak bisa cuma berdoa saja gitu ya. Makanya mungkin menarik juga karena kalau soal bahas, bahkan kalau soal Hitler itu menarik sekali karena Hitler itu kan sebenarnya disupport oleh gereja. Bahkan ya nggak semua sih, tapi ya maksudnya secara waktu di Jerman itu dia support oleh gereja, tapi ada kayak Bormann gitu, Dietrich Bormann kan dia anti sekali sama Hitler walaupun dia juga orang Jerman, tapi ya secara nggak langsung kita lihat sebagai contoh Kristen di zamannya Hitler itu ada dua sisi yang kuat, dua-duanya orang percaya dengan Tuhan yang sama, tapi mereka melihat kejahatan itu berbeda. Karena musuhnya sama, Yahudi. Nah, itu dia. Iya. Menarik, kadang nggak peka juga kan orang Kristen kan kebanyakan politik ya, siapa yang di pihak saya. Gitu. Nah mungkin ini Pak menarik kalau kita bawa refleksi kita ke COVID-19 ini ya. Kan COVID-19 kalau dibilang ya bisa natural evil dan bisa anthropogenic evil juga begitu kan. Nah di masa COVID-19 ini kan bisa dibilang ini juga kita menghadapi problem of suffering nih, banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang disayangi, mental health yang semakin menurun seperti itu kan. Nah, cuman apa nih refleksinya bagi kita sekarang begitu? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen contohnya? Apakah mampu nggak sih kita menjawab persoalan COVID-19? Kan ada beberapa teolog yang sudah nulis buku ya, seperti kayak John Piper gitu kan, dan lain sebagainya, menulis respon-respon dia terhadap anti-right pakai yang lamentation itu kan ya. Ya, betul. Nah, kayak gitu. Cuman saya mungkin kalau Pak Andre sempat baca yang Catherine Keller ya. Sempat baca nggak Bapak? Belum. Saya baru baca anti-right.
Ya, pokoknya intinya Catherine Keller sih mengatakan bahwa gimana kalau misalkan Tuhan mempercayakan ini kepada kita gitu. Maksudnya Hmm. gimana kalau kalau kitalah yang harus bertanggung jawab untuk semuanya ini gitu. Tuhan sih Hmm. ada, Tuhan ada, tapi Tuhan ini lagi pengen kita berpartisipasi dengan Dia supaya Hmm. kejadian ini nggak terjadi lagi gitu di masa depan. Bisa dibilang kan COVID-19 juga pasti ada sisi manusianya lah ya. Nggak mungkin kayak Hmm. ini Hmm. apa namanya terjadi begitu saja. Bisa aja virus ini adalah virus yang contohnya bermutasi atau berevolusi Hmm. ya Hmm. karena Hmm. harus Hmm. mempertahankan diri di tengah-tengah apa lingkungan yang kita rusak sendiri begitu loh. Betul, 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 betul. Mm-mm. Hmm. Menarik. Dan artinya memang kan harus ya, meminimalkan kepentingan pribadi ya, begitu. Dengan Betul, betul. menutup gereja itu kan sebenarnya ya itu meminimalkan kepentingan pribadinya pemilik gereja ya, atau maksudnya pendeta sendiri ya, Hmm. banyak Hmm. kan Hmm. kan Hmm. Hmm. gaji susah ya, nggak ada pemasukan Ya, mungkin ya, ya. ya. Hmm. Ya menurut saya sih itu tindakan yang bagus untuk memelihara hidup ya, dan memang kadang Betul. memang ya kita memang harus meminimalisasi kepentingan pribadi gitu, kayak seperti tadi Ya, ya. Bapak beri contoh Hitler itu ya didukung oleh gereja, itu kan ya sebenarnya mereka memaksimalkan kepentingan pribadi daripada menjaga nyawa orang begitu kan. Betul, betul, Tapi betul. ada ya, ada Ada. gitu loh orang Kristen yang seperti itu, harus diakui Banyak. ada banyak. Nah Banyak. nggak tahu apa Banyak. filosofinya tuh apa, saya juga nggak ngerti begitu. Ya, 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 ya. Itu untuk sesi berikutnya, Bu. Iya, iya, iya. Sip, 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 Oke, sip. oke, menarik, menarik. Sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, menarik. Jadi gimana nih, Baik, Bu? baik. Kita ambil kesimpulannya dulu. Gimana, Bu? Mungkin Ibu kasih 1-2 kalimat untuk kesimpulan. Mhm. Kesimpulannya ya kita harus mengakui bahwa evil is real atau kejahatan dan Hmm. penderitaan itu sangat nyata, Hmm. Hmm. dan untuk tetap memegang bahwa itu nyata, kita tidak boleh simplified itu gitu. Entah itu secara Hmm. filosofikal maupun secara praktikal. Hmm. Secara filosofikal kita di dalam kekristenan selalu harus mencoba untuk mencari eh, mencari jawaban-jawaban ya. Walaupun itu tidak menjawab 100%, tapi setidaknya teodisi-teodisi baru atau pandangan-pandangan yang baru, bagaimana kita bisa berhadapan dengan kenyataan ini. Hmm. Gitu. Dan yang kedua, tapi tidak kalah penting, yaitu secara praktikal, yaitu apa yang kita sudah buat untuk mengatasi semua ini. Seandainya Hmm. dalam tanda kutip Tuhan diam, apa yang sudah kita Hmm. lakukan untuk Hmm. mengatasi problem ini. Begitu. Itu Oke, sih. oke, menarik. Terima kasih nih Bu Jess untuk sharingnya hari ini. Oke. Oke, itu Ya. teman-teman pemirsa Teologi 123, nanti di deskripsi di bawah kita akan kasih link ke Devogli, juga ke tempat profilnya Bu Jessica. Ya, jadi nanti bisa diklik langsung ke sana. Kemudian juga seandainya teman-teman ada ide untuk atau tema-tema yang hendak disampaikan ke kita, silakan tulis di komen atau juga di forum. Nanti kita akan coba carikan narasumber yang lain. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Jessi. Thank Sampai you, Pak ketemu Andre. lagi. Bye-bye. Yo, bye.